Selamat bertemu pelajar Indonesia, khususnya sekolah dasar, dimanapun Anda berada saat ini, di Agara Mathematics Club Channel. Konseptual, sistematis, tajam, dan komprehensif. Di dalam perjalanan Matematika Club di Aceh Tenggara, seringkali siswa-siswa di sekolah dasar itu bertanya ya tentang perihal hitung campuran ya, pada bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Banyak siswa-siswa di klub ini yang merasa kebingungan. Untuk itu kita akan membuat video pembelajaran saat ini, yaitu tentang hitungan campuran bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Demikian. Pertama, apa sih bilangan bulat itu? Gitu ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang mulai dari minus tak terhingga, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi tentu semua bilangan bulat ya. Sekarang sebelum kita masuk ke pecahan campuran, kita tinjau dulu beberapa operasi dasar pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan ya. Di dalam penjumlahan sama-sama kita tahu bahwa di sini berlaku hukum komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Misalnya 3 tambah 4 ya pasti sama saja dengan 4 tambah 3. Kita akan lihat perhitungan majemuk berikut. 6 tambah 4 tambah 8 ya. Ini kita akan kerjakan dengan sesuai dengan urutan. 6 kita tambahkan dulu dengan 4, dapatnya 10. Kemudian ditambah 8, dapatlah 18. Atau kita kerja dari belakang ya. 4 kita tambahkan dulu dengan 8, sehingga hasilnya 6 ditambah 12 juga dapatnya 18. Atau kita lompati ya, 6 kita jumlahkan dulu dengan 8, dapatnya 14, baru kita tambah 4, juga hasilnya 18. Jadi dalam perhitungan majemuk seperti ini, khususnya kalau hanya operasi jumlah, nggak masalah, yang manapun dulu kita jumlahkan, hasilnya tetap sama. Kita lihat yang kedua, operasi pengurangan. Di dalam pengurangan, kita tahu di situ tidak berlaku hukum komutatif, bahwa A kurang B tidak sama dengan B kurang A ya. Pastilah ya, 4 kurang 3 tidak akan sama dengan 3 dikurang 4 ya. Kita lihat contoh pada perhitungan majemuk berikut. 24 dikurang 8 kemudian dikurangi lagi 10. Kita akan kerjakan sesuai dengan urutannya. 24 kita kurangi dulu 8 dapatnya 16, kemudian dikurang 10 dapatnya 6. Bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara yang lain? Misalnya 8 dulu kita kurangi 10, dapatnya negatif 2, sehingga menjadi 24 dikurang dalam kurung negatif 2, maka hasilnya 26. Atau kita lompati seperti tadi, 24 kita kurang dulu dengan 10, dapatnya 14, baru kita kurang 8, dapatnya 6. Jadi jelas di sini, di dalam pengurangan ini, urutan pengerjaan sangat penting. Salah urutan, hasilnya juga salah ya. Oke, sekarang kita lihat operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Di dalam perkalian juga berlaku hukum komutatif, bahwa A kali B sama dengan B kali A ya. Misalnya 5 kali 2 sama saja dengan 2 kali 5 ya. Kita lihat contoh perhitungan majemuk berikut. 12 dikali 4 dikali 5. Pertama kita kerjakan sesuai urutan. 12 kali 4, 48, baru kita kali 5, dapatnya 240. Yang kedua kita kerja dari belakang. 4 kali 5 dulu, 20, maka dapatnya 12 kali 20, juga dapatnya 240. Kemudian kita lompati, 12 kita kali 5 dulu, dapatnya 60, baru kita kali 4, juga dapatnya 240. Maka dalam perkalian majemuk dengan operasi tunggal, yaitu operasi perkalian seperti ini, yang manapun dulu kita kerjakan, hasilnya tetap sama ya. Sekarang kita lihat operasi dasar yang keempat, yaitu pembagian ya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam pembagian juga tidak berlaku hukum komutatif, bahwa A banding B tidak sama dengan B dibagi dengan A. Maksud saya A bagi B tidak sama dengan B dibagi A. Misalnya 10 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 10 ya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut. Perhitungan majemuk berikut. 36 dibagi 6 kemudian dibagi 2. Kita akan kerjakan sesuai dengan urutan. 36 dibagi 6 dulu, dapatnya 6 ya, baru dibagi 2, dapatnya 3. Kemudian kita kerjakan dengan dari belakang dulu ya, 6 dibagi 2, dapatnya 3, sehingga 36 dibagi 3, dapatnya 12.
Atau kita serong lagi 36 dibagi 2 dulu dapatnya 18, baru dibagi 6 dapatnya 3. Maka di dalam pembagian beda cara kita urutan pengerjaan, hasilnya juga berbeda. Jadi sekali lagi di dalam pembagian urutan itu sangat-sangat menentukan hasilnya. Jadi sesuai dengan harapan pengerjaan soal ini harus sesuai dengan urutan, siapa yang duluan dijumpa itu dulu dikerjakan. Demikian, sehingga kesimpulan kita operasional tambah dan kali itu tidak memperhatikan urutan tapi hasilnya tetap sama. Sedangkan operasional kurang dan bagi sangat tergantung kepada urutan kerja kita. Kalau kerja kita terurut hasilnya benar, tapi kalau tidak terurut hasilnya pasti berbeda. Sehingga di dalam pengerjaan soal-soal hitung campuran ya akan sangat diprioritaskan urutan pengerjaan ya. Sekarang mari kita lihat yang poin yang kelima, hitung campuran antara penjumlahan dengan pengurangan ya. Maka di sini kita mengerjakannya sesuai dengan urutan dari depan ke belakang ya, kecuali ada tanda kurung, tentu itu harus kita prioritaskan. Arti di dalam kurung itu maksudnya diselesaikan dulu di dalam kurung, baru dilanjutkan dengan operasi yang lain. Contoh kita lihat yang A, 876 dikurang 525 kemudian ditambah 450. Kalau seperti ini langsung saja kita kurangkan 876 dikurang 525 dapatnya 351 baru ditambah dengan 450, maka kita dapat dengan mudah hasilnya 801. Demikian. Contoh B misalnya 325 ditambah dalam kurung 700 dikurang 625 kemudian dikurang 153. Maka di sini kita prioritaskan dulu berapa sih 700 dikurang 625 karena mereka dalam kurung. Kita akan buat lembar kerja seperti ini. Kita lihat 700 dikurang 625, maka kita dapat 0 10 kurang 5 5, maka dapatnya 575 ya. Jadi 700 kurang 625 dapatnya 75. Kita kembali ke soal, sehingga soalnya berubah menjadi 325 tambah 75 kurang 153. Ya, dalam kurungnya sudah kita selesaikan. Maka selanjutnya sesuai dengan urutan 325 ditambah 25. Kita lihat 325 ditambah 75 dapatnya 400. Maka kembali lagi soal kita menjadi 400 kurang 153. Kita kurangkan lagi di tempat kerja, 400 dikurang 153 dapatnya 742 atau 247, sehingga hasil akhirnya adalah 247. Demikian. Sekarang kita lihat contoh C misalnya. Dalam kurung ini 721 tambah 105 tutup kurung tambah 250 kurang dalam kurung 1200 kurang 625. Di sini ada dua tanda kurung yang harus kita selesaikan dulu di lembar kerja kita, baru nanti kita lanjutkan proses penyelesaiannya. Ya, kita lihat di lembar kerja kita 721 ditambah 105 dapatnya 826 ya. Kemudian 1200 dikurang 625 kita dapat ini setelah kita kerjakan 575, sehingga kita kembali ke proses sehingga menjadi 826 tambah 250 kurang 575, sehingga kita sesuaikan dengan urutan 826 kita tambah dulu dengan 250 dapatnya 1076 ya. Ini kita sudah tambahkan 826 tambah 250 di lembar kerja kita dapat 1076, baru kita kurangi 575. 1076 dikurang 575 kita dapat 105, dapatlah 501, sehingga hasil akhirnya adalah 501. Demikian ya seputar campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang kita sampai kepada poin yang keenam, yaitu perkalian dan pembagian. Operasi hitung campuran khusus untuk perkalian dan pembagian ya. Ini juga cara kerjanya sesuai dengan urutan. Sebab kali dan bagi itu sama kuat ya. Siapa duluan jumpa itu dulu dikerjakan. Kemudian kalau ada dalam kurung itu kita prioritaskan dulu. Contoh kita lihat yang pertama. 125 kali 80 dibagi 50. Ini langsung kita kerjakan sesuai dengan urutan. 125 kali 80 dapatnya 10.000. Baru kita bagi 50, maka dapat hasilnya 200 begitu. Contoh yang kedua, 1200 dibagi 25 kali 16. Ini juga kita kerjakan sesuai dengan urutan. 1000 kita bagi dulu, 1200 kita bagi dengan 25 dapatnya 48. Baru kita kali 16 maka dapatnya 768. Yang ketiga, 45 dibagi dalam kurung 3 kali 15. Maka kita dapat
45 dibagi dalam kurung itu 3 kali 5 adalah 15. Jadi kita kerjakan dalam kurungnya dulu. Menjadi 45 dibagi 15 maka kita dapat 3. Yang keempat ya, dalam kurung 1000 dibagi 8. Kemudian kali dalam kurung lagi 5 kali 25. Masing-masing kurung kita kerjakan di tempat kerja. 1000 dibagi 8 dapatnya 125. Kemudian 25 dikali 5 dapatnya juga 125. Kita kembali ke prosesnya sehingga menjadi 125 kali 125. Udah kita tinggal kalikan aja. Maka kita dapat 15.625. Kita sampai kepada nomor 5. Kita lihat 75 dibagi dalam kurung 3 kali 5 kali dalam kurung lagi 1000 dibagi 8. Maka yang di dalam kurung ini dulu kita kerjakan di tempat kerja, di lembar kerja kita. Ini yang di garis miring sebelah kanan ini tempat kerja kita. 3 kali 5 15. 1000 dibagi 8 itu sudah kita bagikan dapatnya 125. Sehingga kita kembali ke proses sama dengan 75 dibagi 15 dikali 125. Kita kerjakan sesuai dengan urutan. 75 dibagi dulu dengan 15 dapatnya 5, baru kita kali dengan 125 maka dapatnya 625. Ini jawaban finalnya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ke-6. 750 dikali dalam kurung 60 dibagi negatif 5. Kemudian dikali negatif 4 ya, itu dibuat dalam kurung negatif 4 supaya kita nggak bingung antara kali dengan kurang begitu, sehingga dia pakai kurung negatif 4. Kita akan lihat di dalam kurung dulu kita kerjakan ya di medan kerja ya, 60 dibagi min 5 dapatnya negatif 12. Sehingga soalnya menjadi 750 dikali dalam kurung negatif 12. Itu artinya negatif 12 ya, bukan sebagai tanda kurang. Dikali lagi dalam kurung negatif 4 juga fungsinya sebagai negatif 4 bukan kurang ya. Maka kita dapat 750 dikali negatif 12 maka kita dapat negatif 9000 dikali lagi dengan negatif 4 kali negatif positif 9000 dikali 4 dapatnya 36.000. Demikian. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketujuh. Hitung campuran pada bilangan cacah ya. Sebelum kita melakukan proses perhitungan, perhatikan baik-baik ya. Jika kita bekerja sesuai dengan urutan tambah, kurang, kali, bagi. Tetapi kalau ada dalam bentuk perkalian atau dalam bentuk pembagian, itu akan kerjakan dulu daripada tanda tambah dan kurang. Terlebih-lebih ada tanda kurung. Itu yang kita prioritaskan, tanda kurung. Udah selesai tanda kurung baru kita lihat apakah ada tanda kali atau tanda bagi. Udah selesai semua baru kita urutkan sesuai dengan urutannya, apakah menjumlah atau mengurang sampai perhitungan tersebut selesai. Demikian. Mari kita lihat contoh 1. 50 ditambah 200 dibagi 8 dikurang 15. Nah, perhatikan dalam hal ini di situ ada dalam bentuk bagian yaitu 200 dibagi dengan 8. Itu dulu kita kerjakan sehingga menjadi 50 tambah ya. Kerjakan 200 bagi 8 adalah 25. Maka menjadi 50 tambah 25 dikurang 15. Baru kita selesaikan sesuai dengan urutan. 50 tambah 25 75, kemudian dikurangi 15, maka dapatlah jawaban akhirnya adalah 60. Yang kedua, 900 dibagi di dalam kurung 15 kurang 9 tutup kurung tambah 80 kali 3. Perhatikan baik-baik, di sini ada dalam bentuk kurung. Itu dulu kita selesaikan. 15 kurang 9 dapatnya 6. Sehingga persoalannya berubah menjadi 900 dibagi 6 ditambah 80 dikali 3. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian yang kita harus kerjakan lebih dahulu sebelum kita menjumlahkannya. Kita kerjakan di tempat kerja 900 dibagi 6 dapatnya 150, kemudian 280 dikali 3 dapatnya 240 sehingga persoalannya menjadi 150 ditambah 240 maka kita dapat jawaban akhirnya 390. Demikian ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Di dalam kurung negatif 6 kali 75 tutup kurung tambah 120 dibagi dalam kurung 15 kurang 7. Perhatikan baik-baik, di sini ada dua buah tanda kurung ya. Itu dulu kita selesaikan di tempat kerja kita. Nah, mari kita lihat lembar kerja ini 75 kali 6
kita dapat 450. Jadi kalau negatif 6 dikali 75 dapatnya negatif 450. Kemudian 15 dikurang 7 sama dengan 8. Sehingga persoalannya berubah menjadi negatif 450 ditambah 120 dibagi 8. Tentu kita membagi dulu ya, 120 bagi 8. Kita hitung, 120 dibagi 8 dapatnya 15. Sehingga persoalannya menjadi negatif 450 ditambah 15. Maka kita dapat hasil akhirnya adalah negatif 435. Demikian. Kita lihat contoh yang keempat, 7.500 dibagi 25 ditambah 300 kali 4 kurang 125 kali 8. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lihat di sini ada bentuk pembagian, ada perkalian dua buah. Maka bentuk-bentuk ini kita selesaikan dulu di tempat kerja kita. Mari kita lihat, 7.500 kalau dibagi 25 dapatnya 30. Kemudian 300 kalau dikali 4 dapatnya 1.200. Kemudian 125 kalau dikali 8 dapatnya 1.000. Sehingga persoalan kita berubah menjadi 300 ditambah 1.200 dikurang 1.000. Maka kita teruskan menjadi sesuai dengan urutannya, 1.500 dikurang 1.000, maka jawaban akhirnya adalah 500. Demikian. Oke, kita sampai kepada poin yang ke-8, hitung campuran pada pecahan. Prinsip yang tadi berlaku di hitung campuran pada bilangan cacah, itu juga berlaku di hitung campuran bilangan pecahan, bahwa dalam pengerjaannya sesuai dengan urutan tambah kurang kali bagi. Kalau ada dalam bentuk tambah, atau kalau ada dalam bentuk kali atau bagi, itu dulu kita kerjakan. Terlebih-lebih kalau ada dalam bentuk kurung. Baru sudah selesai dalam bentuk kurung, sudah selesai dalam bentuk perkalian dan pembagian, baru kita kerjakan sesuai dengan urutannya, apakah menjumlah atau mengurang sesuai dengan urutannya. Demikian. Mari kita lihat contoh 1. 2/3/4 ditambah 1/4 dibagi 3, kemudian dikurang 5. Perhatikan bentuk ini ada satu buah pembagian, itu dulu kita kerjakan di lembar kerja. Saya garis miring ini, sebelah kanan ini lembar kerja, sehingga kita dapat 1/4 dibagi 3 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa, 5/4 dibagi 3/1 menjadi 5/4 dikali 1/3, maka kita dapat 5/12. Sehingga persoalan kita tadi berubah menjadi 2/3/4 ditambah 5/12 dikurang 5. Oke, kita lanjutkan sesuai dengan urutan. Ya, tentu kita menjumlahkan dulu ya, baru nanti kita kurangkan. Kita jumlahkan 2/3/4 ditambah 5/12. 3/4 dengan 5/12 KPK-nya penyebutnya adalah 12. Sehingga kita ubah pecahannya menjadi 2 9/12 tambah 5/12. Sehingga kita dapat hasilnya 2 14/12 atau sama dengan 3/2/12 atau sama dengan 3/1/6. Sehingga persoalan kita berubah menjadi 3/1/6 dikurang 5. Kita kerjakan lagi di tempat kerja. 3/1/6 dikurang 5 sama dengan negatif dalam kurung 5 kita kurangi dengan 3/1/6 ya, kita balik sehingga dapatnya menjadi negatif di dalam kurung. Itu 5 itu kita ambil 1, kita pecahkan menjadi 4/6/6 dikurang 3/1/6, maka kita dapat 1/5/6 di dalam kurung. Keluar dari kurung kita kali negatif menjadi negatif 1/5/6. Sehingga hasil akhir dari perhitungan ini adalah negatif 1/5/6. Demikian. Kita lihat contoh 2. 4,5 dikurang 1,2 ditambah 2,3 dibagi 0,2. Wah, ini semua dalam bentuk desimal tentunya. Kita akan menyesuaikannya. Di sini ada bentuk pembagian yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 2,3 dibagi 0,2. Ya, dalam perhitungannya kita buat 23/10 dibagi 2/10 berubah menjadi 23/10 dikali 10/2, kita coret sama-sama 10 yang di atas dengan di bawah, sehingga hasilnya menjadi 23/12 atau 11/1/12.
atau kita ubah ke desimal menjadi 11,5, sehingga persoalan kita tadi di atas berubah menjadi 4,5 kurang 1,2 tambah 11,5. Nah, kalau begini kita tinggal mengerjakan sesuai dengan urutannya, kita kurangkan dulu baru kita jumlahkan ya. Kita melihat bahwa 4,5 dikurang 1,2 dapatnya 3,3, sehingga persoalan kita berubah menjadi 3,3 tambah 11,45, kita tambahkan 3,3 tambah 11,5, maka kita dapat menjadi 14,8. Jadi jawaban akhir dari perhitungan ini adalah 14,8. Kita masuk ke contoh yang ketiga ya. 2,5 dibagi 0,3 ditambah 75% dikali 4 kemudian dikurangi 1,7. Perhatikan baik, di sini ada dalam bentuk pembagian dan satu lagi dalam bentuk perkalian. Itu dulu kita selesaikan di tempat kerja. Mari kita lihat bahwa 2,5 dibagi 0,3 sama dengan 25 per 10 dibagi 3 per 10 sama dengan 25 per 10 dikali 10 per 3, 10-nya kita coret atas bawah sehingga menjadi 25 per 3 atau kita dapat 81 per 3. Kita desimalkan menjadi 8,3. Kemudian 17%-nya juga 75% dikali 4, 75 per 100 dikali 4, kita dapat 300 per 100 sama dengan 3. Sehingga persoalan kita berubah menjadi 8,3 ditambah 3, kemudian dikurang 1,7. Kita kerjakan sesuai dengan urutan, kita jumlahkan dulu. 8,3 tambah 3 dapat 11,3, baru kita kurang dengan 1,7, maka kita dapat 9,6. Jadi jawaban akhir daripada hitung campuran ini adalah 9,6. Demikian. Kita lihat contoh yang keempat. 5/1/3 dibagi dalam kurung 22/5 dikurang 1/4 tutup kurung ditambah 15% kali 8. Nah, di sini perlu kita lihat ada kurung yang harus kita selesaikan dulu dan juga ada dalam bentuk perkalian, juga ada dalam bentuk pembagian. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 22/5 dikurang 1/4 menjadi 28/10 dikurang 28/20 ya. KPK 4 dan 5 20. 28/20 dikurang 15/20, maka kita dapat 13/20. Sehingga soal kita berubah menjadi 51/3 dibagi 13/20. Kemudian kita kalikan lagi 15% dengan 8. 15% kali 8, 15 per 100 kali 8. Kita dapat 120 dibagi 100, dapat 1,2 atau 12/10 atau 1/5. Sehingga persoalannya menjadi sederhana, 51/3 dibagi 13/20 ditambah 1/5. Nah, kita bagikan dulu nih yang di depan ini. 51/3 dibagi 13/20 kita dapat, kita ubah dari pecahan biasa, 16/3 dibagi 23/20 kita jadikan pecahan biasa, maka kita dapat 16/3 dikali 20/23, maka kita dapat 320/69, maka kita dapat menjadi pecahan campurannya 4/44 bagi 69, sehingga persoalan kita berubah menjadi 44/69 ditambah 1/5. Nah, kita samakan ini KPK 69 dengan 5 biar mudah. 69 kali 10 aja menjadi 440 per 690 tambah 138 tentunya kali 5 690, maka di atas 138 sehingga menjadi 440 per 690 tambah 1 138 per 690, maka kita dapat 578 per 690, sehingga kita sederhanakan menjadi 289 per 345. Demikian jawaban akhir daripada hitung campuran ini. Oke, baik, dengan demikian kepada seluruh siswa ya dimanapun Anda berada yang telah memahami konsep perhitungan campuran di bilangan cacah maupun di bilangan bulat, supaya konsepnya lebih dalam, lebih luas lagi, coba kalian kerjakan soal di umpan balik berikut. Baik, sampailah kita kepada poin yang ke-9, yaitu umpan balik ya. Beberapa soal sebagai umpan balik. Yang pertama, 720.000
dibagi 800, kemudian dikurang 500. Yang kedua, 450 kali di dalam kurung 17 kurang 9 tutup kurung dibagi 25. Yang ketiga, 2500 ditambah 1500 dibagi 30, kemudian dikurangi 2700. Yang keempat, 7000 tambah 450 kali 4 dibagi dalam kurung 275 dikurang 125. Tutup kurung. Yang kelima, 6800 dibagi 340 dikurang 325 ditambah 1200 dibagi 25. Yang keenam, 4,75 dibagi 25% ditambah 6,15. Yang ketujuh ya, di dalam kurung 91/2 dikurang 42/5 tutup kurung dibagi 2,5 kemudian ditambah 5. Yang kedelapan, 2,5 dikurang 17,6 dibagi 1,5 kurang 2,03. Yang kesembilan, 72,125 tambah 75% kali 0,25. Yang kesepuluh, yang terakhir, 97/16 dibagi 1/2 ditambah 4/3/4 dikali 1/2 ditambah 7/8. Demikian. Apa kabar? Pastinya baik ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya kita dapat video yang lainnya, oke? Dah.